Al-Fatihah. Siapa nama istrinya? Anissa siapa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj pada ayat yang ke-72. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru al-munkar yakaduna yastuna bil ladzina yatluna 'alaihim ayatina qul afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum an-nar wa'adallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Ini kita bisa membaca dari orang-orang yang membantah Nabi Muhammad sehubungan dengan kebenaran, sehubungan dengan nubuwah, risalah, sehubungan dengan Al-Quran yang disampaikan oleh beliau pada ayat 68. Wa in jadaluka fakulillahu a'lamu bima ta'malun. Kalau mereka mendebatmu, membantahmu Muhammad SAW, maka katakanlah Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Waktu itu kalau tidak salah disinggung dalam tafsir Al-Mawardi maupun dalam tafsir Asy-Sya'rawi bahwa ini kalimat pamungkas yang diucapkan pasca wajadilhum billati hiya ahsan. Kok mendebat Nabi saja langsung bawa-bawa Allah itu? Oleh karena Al-Quran itu majid, wal qaf wal Qur'anil majid ya. Makna majid salah satunya adalah puncak atau kesempurnaan. Jadi kesempurnaan yang sudah di puncak, pengetahuan yang sudah di puncak, peradaban yang sudah di puncak, kenikmatan spiritual yang sudah berada di puncak. Untuk kalian biologis dulu, karena Habib tidak lama lagi jadi mantunya politisi ya. Kok tidak ada yang amin ya? Itu akan juga mengalami puncak-puncak tadi itu ya. Baik, oleh karena itu wa idza tutla, apabila dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami Allah bayyinatin yang nyata, betul, menjelaskan, benderang sekali, maka nampak atau ta'rifu, engkau akan mendapati fi wujuhil ladzina kafaru, pada wajah-wajah orang-orang yang kafir itu al-munkar, kemungkaran. Baik, wajah ini di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 78 kali. Wajah. Ada juga perubahan-perubahannya secara semantik, secara morfologis, sorfiyah adalah wajihan. Wajih ini terpandang, penting, istimewa. Nabi Isa digambarkan alaihissalam di Quran adalah wajihan fid dunya, wajihan fil akhirah. Beliau sangat terpandang, terkenal, penting, istimewa di dunia, di akhirat itu. 2 kali kalau tidak salah wajih itu diulang di dalam Al-Quran. Ada juga wijha, walikulli wijhatun wa muwalliha fastabikul. Ayat itu banyak dipakai saudara kita Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kalau kepleset jadi kalau kepleset jadi Wahabi. Kalau NU katanya kepleset jadi FPI ya. Ya yang tidak kepleset ya luhurian ini santai saja. Kepleset enggak kepleset ya santai. Baik, kepleset-keplesetnya paling menikah ya kan enak itu ya. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajah itu yang menghadap kepada segala sesuatu. Muqabalatus syai' ya. Kemudian ada di situ ingkar atau mungkar, nakaro. Ingkar ini di Quran terulang sebanyak 37 kali. Kalau tidak salah kalau membuka kamus Maqayisul Lughah atau Maqayisul Lughahnya Ibnu Faris maupun Mufradat Al-Fadhil Quran itu maknanya adalah khilaful ma'rifah allati taskunu ilaihal qulub atau allati taskunu ilaihal qalb, yang menyelingkuhi, yang bertolak belakang dengan pengetahuan, atau menolak atau ia berseberangan dengan common sense yang mana hati merasa damai dengannya.
Pak, kok kalimatnya sulit dipahami? Loh, kalimat filosof memang begini, santai saja. Baik, kita akan membaca ini dengan pandangan Epikuros. Banyak orang salah paham Epikuros. Saya tentu saja mengagumi Plato. Ya, Plato kan sahabat, ya kan? Santrinya Socrates. Kalau Aristoteles itu tabiin, di bawah lagi itu. Nggak mungkin mencapai level sahabat. Plato, Socrates ini sekolahnya hanya untuk orang kaya. Epikuros sekolah untuk orang miskin. Hebat kan itu kan? Apalagi Socrates, sekolah jalanan sudah itu. Jadi wajahnya ndak disukai karena masyarakat Yunani waktu itu sudah banyak kaum sofis ya. Sudah ada pengumuman perang dari para petinggi polis negara kota di Athena itu. Nanti kita perang dengan Sparta katanya. Dan masyarakatnya pemuja, sangat perfeksionis. Kepala yang baik itu adalah 1/8 bentuk panjang tubuh. Jadi tubuhnya siapa? Dayat dibaringkan ada 1/8, tapi lebih sedikit kalau Dayat itu ya. Jadi dibaringkan 1/8, diukur. Ternyata begitu diukur kepala Socrates ini terlalu besar kepalanya. Hidungnya terlalu pendek, walhasil tidak ada yang menarik di sana. Tapi karena Plato santri yang taas, dia membuat stempel ya, cap kakinya itu, dan itu dibawa terus ya. Oke. Salah seorang penyair Yunani kuno, lahir tahun 65 sebelum Masehi, wafat tahun 8 Masehi. Namanya Horatius. Ada yang membaca Heratius ya. Jadi Horatius ini menyampaikan ajaran Epikuros itu dengan ungkapan yang sangat populer sampai sekarang, dan itu banyak saya tulis sebenarnya dalam bentuk-bentuk dalam ya esai-esai yang teman-teman bisa baca di, sayangnya tidak ada bukunya di sini. Oh ada, sorry ya. Nah teman-teman bisa baca di buku ini ya, baca maksud saya beli itu ya, di buku Kondom Gergaji ini ya, dengan ungkapan begini, Carpe diem. Ini bahasa Yunani artinya petiklah hari ini ya, petiklah hari. Artinya nikmati hari ini. Anda tidak hidup di masa lalu, tidak hidup di masa yang akan datang. Anda hidup hari ini, maka nikmatilah. Nah kalimat ini, kelak epikurisme ini selama berabad-abad, epikurisme atau epikuranianisme ini disalah mengerti sebagai pemuja makanan, pemuja seks ya. Diet ya, kehidupan yang hedonistik, yang pemuja selangkangan atau apa dan seterusnya. Pemuja kekayaan, harta benda. Padahal tidak. Orang banyak salah paham mengenai ajaran Epikuros, yakni ataraksia. Ini, siapa yang ngajar filsafat Yunani sekarang? Pasti banyak salah itu, pasti banyak salah. Karena sudah bukan saya yang ngajar ya kan, ataraksia itu. Santrinya Maman, ya. Oh siapa lagi itu tambah sesat itu. Dulu saya ngajar filsafat Yunani, murid-murid saya Rusdi, Herlianto ya, yang keren-keren ya. Ya Nafis itu. Setelah itu saya tidak ngajar lagi sudah itu. Jadi saya kira tugas Socrates selesai, diteruskan oleh Plato, tapi ada yang mendagu Aristoteles apa. Padahal semuanya palsu ya. Ataraksia ini selaras, seimbang dengan kebijaksanaan, seimbang dengan alam. Ya menikmati seks tapi tidak berlebihan. Dan tidak diembel-embeli seks yang syar'i, dan tidak ada itu. Ya makan tapi ya tidak berlebihan, tidur pula tapi tidak berlebihan. Epikuros ini mengajar di kebun. Kan hebat sekali itu kan, mengajar di kebun. Ini tidak enak sekolah ini, kita di kebun saja sambil ya menikmati pemandangan apa dan seterusnya. Baik. Menikmati hari, memetik hari, menikmati hari ini kerap disalah mengerti, sama dengan begini. Makanya Quran atau hadis atau teks-teks sakral itu bisa kita baca dalam 3 perspektif sekaligus. Jadi si pembaca, si pendengar ya, kalau ia berbentuk dialog ya, dialogis seperti itu, atau orang yang melihat, menyaksikan, mendengar percakapan itu. Jadi ini pembicara, pengirim informasi, sender, ini penerima informasi, receiver. Lalu 2 orang ini, pembicara dan pendengar, kita anggap sender, pengirim informasi, dan informan ya, dan kita penerima pesannya, receiver ya.
agak sulit ini bagi Boncel ya. Bagi siapa? Ujang. Siapa lagi panggilannya? Hajat. Karena dia sering buang hajat. Oh iya. Jadi saya tidak mengikuti beberapa hari sudah banyak panggilan yang aneh-aneh ya. Air ya, karena sering ke air itu. Makanya ke kamar mandi. Hajat kita banyak ya, buang hajat itu loh. Baik. Waktu itu kita contohkan begini sebelum ke ayat ini ya. Apa sih kok ada mungkar di wajah mereka? Kita contohkan adalah al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini bukan untuk si pemberi, tapi untuk si penerima. Kalau untuk pemberi tidak begitu cara bacanya. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini untuk si penerima, bukan pemberi sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu kotoran kita. Jadi misalnya begini, politisi lah ya datang ke Habib itu datang. Ini Mas Habib tolong ini diterima. Nah itu dia. Jadi tangan di atas, Habib menerima dari atas itu. Jadi ini kotoran, saya punya kotoran ini sedekah, ini kotoran saya mohon diterima. Maka yang menerima itu mengambil dari atas. Jadi bukan si pemberi, penerima lebih baik daripada si pemberi karena dia bersedia mengambil kotorannya. Nah kita baca dari perspektif itu ya, agak berbeda kelihatannya dan saya kira ini Adnan menyesal karena dia terlalu buru-buru pulang ya sebenarnya ya. Tapi dia lebih menyesal lagi kalau tidak menikah ya karena sudah banyak janji-janji yang harus dipenuhi waktu itu. Baik. Nah sekarang kita membaca cara pembaca tadi itu ya. Jadi orang yang menghujat Nabi, menolak firman Tuhan, memperhinakan ayat-ayat Tuhan, itu kan ini versi Nabi menyampaikan orang-orang yang dihadapi waktu itu dan kita membacanya saat ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru al-munkar. Versi Maman, ya Maman itu yang tutla 'alaihim ayatuna, ya kan, bayyinatin itu. Ya pokoknya Maman itu yang engkau akan mendapati. Maman yang ta'rifu katanya. Kemudian yang wujuhul ladzina kafaru itu bahri katanya itu. Kemudian mungkarnya adalah yusron. Mungkin Maman punya cara membaca seperti itu ya. Yakaduna yastuna bil ladzina yatluna 'alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka menyerang ya kepada orang-orang yang membacakan itu ya, 'alaihim kepada mereka ayatina. Oleh karena dalam wajah mereka ada kemungkaran. Quran ini sesuatu yang asing kah? Jawab, asing enggak waktu itu? Berarti itu mungkar Quran itu. Jadi tidak ma'ruf Quran itu mungkar. Betul ya? Syahadat lagi ya. Quran ini sesuatu yang asing itu mungkar lah pokoknya itu. Ya mencium istri di muka umum itu boleh-boleh saja menurut agama. Mencium keteknya sekalian. Tapi ini mungkar versi Indonesia. Itu bukan peradaban kita, bukan tata krama, etika. Ia tidak sesuai dengan standar moralitas kita. Apalagi mengumbar kemesraan apa di mana ya dan seterusnya. Oke. Karena Quran itu mungkar, sesuatu yang wajar kan kalau mereka menolak, nampak keingkaran di wajah mereka itu. Dan itu ta'rifu, diketahui oleh Nabi. Artinya, di mana salahnya? Quran itu mungkar kok. Wah ini hampir sesat ini kayaknya. Belum. Yakaduna yastuna billadzina yatluna 'alaihim ayatina. Ini kok tafsirnya ngawur Pak. Terserah kita yang baca kan. Kemudian ya hampir-hampir mereka yastuna billadzina yatluna menyerang terhadap mereka, terhadap orang-orang yang membacakan ayat-ayat itu ya kepada mereka, maka katakanlah qul afa'unabbi'ukum bisyarrin, apakah kujelaskan pada kalian dengan cara atau pendekatan yang lebih buruk min dzalikum, dari yang demikian itu, annar, tapi neraka. Kemudian wa'adahallahu alladzina kafaru, itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir ya, wa bi'sal masir. Menurut Anda ini ayat informatif? Ya, ini sekurang-kurangnya kan demikian Ustadz Yani ya. Kita membaca, ini informasi kok. Atau kita bacakan dengan cara yang lebih ekstrim lagi, lebih buruk lagi. Ini kita bisa membaca dengan pendekatan Epikuros tadi itu. Jadi orang-orang tertentu menganggap ataraksia. Pertanyaan saya, seks itu sudah dikenal atau enggak? Ya Nur.
Dikenal ya, sudah ya, dia sudah dikenal ya. Apa yang ada pada seks yang belum dikenal oleh kita? Nafsu kita yang tidak habis-habis kita juga sudah mengenalnya, tidak ada yang mungkar di situ kan. Seks itu juga sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang populer ya, sesuatu yang dikenal oleh peradaban atau kebudayaan. Kemudian kemarin siapa yang katakan seks itu apa? Katanya seks itu perbuatan asusila. Berarti nuduh Nabi begitu, sebab Nabi juga melakukan ya kan. Nah, tapi dia tidak bertobat, dia tidak merasa bersalah atau apa, santai saja. Itu kalau ada Maman langsung, wahabilah kamu katanya, dan saya. Nah itu kata Maman. Jika demikian sebenarnya tidak ada problem. Nah kalau begitu Quran ini kepada mereka yang mengingkari, kepada mereka yang kafir, itu kan jelas sekali kan friksi pertentangan dengan mereka. Lalu kita membacanya saat ini. Informasi ini datang kepada kita itu sebagai apa? Apakah kita ta'rifu mengetahui? Ya, dia mengetahui karena mereka yang berseberangan, yang vis-a-vis ya, fi wujuhil ladzina kafaru. Kemudian yakadun yastuna bil ladzina tuduna alaihim ayatina. Apakah demikian juga kita yang hampir-hampir mereka menyerang ya, oleh karena ingkar sekali pada wajah mereka itu, nampak sekali kebenciannya ya. Dan itu perspektif pertama. Sekarang pakai perspektif kedua. Puisi sudah populer waktu itu. Jawab, kata-kata indah sudah populer. Kalau begitu tidak ada yang asing pada Quran sebenarnya. Maka berpulang kepada sanubari mereka yang menolak itu. Nah, apa begitu cara baca yang keren itu, Div ya? Belum selesai. Ada yang lebih baik lagi cara membacanya. Ini saya barusan nemu saja ini sebenarnya. Jadi tadi Quran tidak populer, maka wajar dong ditolak, ya kan? Tapi puisi, sastra, keindahan bahasa, kemudian bahkan diperlombakan. Ada musya'arah, ada forum kepenyairan ya, lomba-lomba inilah itu lomba. Bahkan nanti puisi pemenang itu Asy-Sya'rul Mu'alliqat. Kita punya di sini namanya Imru'ul Yani. Imru'ul Qais itu kalau ada perempuan menolak puisinya, ada perempuan menolak dia, maka ditulis puisi ya tentang perempuan itu, ditempel di dinding Ka'bah. Si perempuan itu akan menjomblo seumur hidupnya. Jadi betapa hebat daya magisnya itu ya. Si puisi. Jadi alat propaganda atau apalah, propaganda atau propaganda, pokoknya itulah itu. Jadi Pak Khalid lebih pas untuk membicarakan itu, baik karena beliau bapak peristiwa ya. Nah kalau dibaca bahwa puisi ini sesuatu yang populer, tidak ada yang aneh pada Quran. Maka betul yang kau ketahui fi wujuhil ladzina kafaru al-munkar itu menjadi wajar. Nah, mari kita membaca dalam perspektif ketiga. Kok tiba-tiba begini, Pak? An-nar wa'adallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Nerakalah itu tempat yang dijanjikan, Allah janjikan untuk mereka, untuk orang-orang yang kafir itu. Oke. Kalau membaca surat Az-Zumar itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunziruna liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Agak aneh ini ya, kok neraka sudah dijanjikan? Padahal di situ kalau surga wa futihat abwabuha. Ayat di bawahnya kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannatin hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sama dengan begini. Kalau ada tamu yang kita benci, kira-kira kita buka pintu atau tidak? Tentu tidak kita buka. Pura-pura sakit lah, pura-pura apa ya. Tapi kalau ada tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu agung, tamu istimewa, belum datang si tamu sudah wa futihat abwabuha. Pintunya ini sudah dibuka. Maka ada yang memaknai wawuhnya itu wawu kasih sayang, wawu wuddah itu, tambahan wawu itu. Ini karena tamu yang dihormati, maka belum datang itu tamu, sudah dibuka pintunya. Nah dengan pendekatan itu, baik surga maupun neraka, itu memang sudah sama-sama dijanjikan, memang sudah sama-sama disiapkan. Haqqat kalimatul azab 'alal kafirin tadi itu ya. Ila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Kalau di sini wabi'sal masir ya. Oke. Dengan pandangan, dengan perspektif bahwa setiap orang adalah filosof,
Maka sekurang-kurangnya dia punya 3 agenda. 1, dia menghasrati kebenaran. 2, ia menghasrati kebahagiaan. Yang ketiga, ia menghasrati kebijaksanaan. Saya kira 3-3 ini ada di orang semua kan ya. Ada di manusia. Kecuali Maman karena dia Wahabi kan. Ada di setiap orang ini. Kita merindukan menghasrati kebahagiaan, kebenaran, kebijaksanaan. Maka sebenarnya menolak Al-Quran adalah menolak dirinya sendiri. Menolak Al-Quran adalah bersikap ahistoris. Sebab ia menolak kebenaran, kebahagiaan, dan kebijaksanaan sekaligus. Ini sudah afilosofis. Bukan lagi ahistoris, afilosofis. Dia sudah menolak filsafat itu sendiri. Nah, apa hubungannya dengan Epikuros? Nah, mari kita melihat itu dalam 2 pendekatan lagi. Karena waktunya sudah terlalu malam, ini 2 saja. Epikuros ini disalah mengerti sekurang-kurangnya dalam 2 aspek. Ataraksia dianggap pemuja nafsu, pemuja perut, kelamin, kenikmatan, dan lain-lain. Padahal ataraksia ini harmoni dengan alam. Orang itu kalau tidak dilampiaskan seksualitasnya, tersiksa itu Yani. Betul Bib ya? Coba Anda tidak lampiaskan itu. Butuh pelampiasan, Dit, sampean itu Dit, kepada Kahar. Apalagi Kahar sudah tidak berkumis sekarang ya kan? Nah itu. Harus dilampiaskan. Kemudian Aufa ya kan, ingin mencium kepalanya Jayadi ya kan. Tapi ditiup terlebih dahulu. Kepala yang lain bukan kepala yang itu. Nah, kepala bidang ya. Orang kok makan? Pertanyaan begini, apakah agama melarang makan? Minum, seks misalnya. Justru dianjurkan. Ayo makan minum, ayo menikah ya kan. Kalau enggak kamu nanti punah. Nah, tetapi mana ataraksianya? Wih, Habib langsung, dia takut punah. Itu saya takut punah, Pak. Tapi mana ataraksianya? Ataraksianya kalau Anda harmoni, Anda tidak berlebihan. Wala tusrifu ya. Jadi Sokrates ini, Epikuros, seolah-olah Quran ini turun kepada Epikuros dulu. Baru kepada Nabi Muhammad. Maka judul kita malam ini Epikuros membaca Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi pendekatan pertama sudah ketemu ya? Sudah. Tidak ketemu Pak, ya pokoknya begitu, putar lagi rekamannya. Nah sekarang pendekatan kedua, mari kita baca dari belakang. An-naru wa'adahallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Kemudian ya'buduna min dunillahi ma lam yunazil bi sultana. Sebelumnya alam ta'lamu Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, yang begitu. Sebelumnya Allah yahkum bainakum yaumil qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun, yang begitu itu loh. Kalau ini kita baca dari wa bi'sal masir dan seburuk-buruk tempat kembali. Ini bukan cara Allah menyampaikan Quran. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ancaman. Neraka loh ya. Nggak begitu. Ada rentetan peristiwanya dulu. Jadi ada sababiyah dulu. Kita kan katakan begini. Yang tidak ada ilat itu hanya pada sholat, zakat, puasa, haji. Anda nggak usah cari ilat itu. Sampai kiamat nggak akan ketemu. Pak, kenapa maghrib 3 rakaat? Kok bukan 2,5? Kok waktunya malam-malam Pak, matahari terbenam? Itu nggak usah tanya itu. Man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Mau lakukan nggak apa-apa. Puasa itu kok begitu Pak ya, ruku adegannya kenapa ndak kayang saja Pak, dan yang jadi imam itu cewek. Nah, ini membayangkan ya, dia merasa muda lagi, ngaji masih sempat bokeh pikirannya ini. Nah, wallahu a'lam ya, karena itu bukan cara Tuhan. Tapi di luar salat, zakat, puasa, haji, kalau pada ibadah mahdhoh hanya hikmah, ndak ada ilah. Tapi di luar itu ada ilah dan hikmah. Nah, rupa-rupanya Tuhan menggunakan pendekatan hikmah dulu, baru ilah ini. Pendekatan falsafi dulu ini. Ini hikmahnya begini ya. Untuk kemudian kita cari rasionalisasinya ya. Karena di ayat sesudahnya ya, di ayat sebelumnya, wa ma lidz-dzalimina min nasir. Orang-orang yang lalim tidak akan mendapati seorang penolong pun. Jadi kalau menolak Quran ini, yang mana Quran itu direkam di Quran itu direportase sebagai wal Quranil Majid, bal ajibu anja'akum. Loh, Quran ini loh sudah hebat. Sudah paripurna, iya, kesempurnaan di puncak, pengetahuan ini sudah di puncak semua ini. Tapi kenapa mereka masih heran? Bal ajibu. Loh, kok kaget? Ini loh cerita tentang diri kita. Quran ini omnipresent, Quran ini keseharian kita. Quran ini filosofis, Quran ini
Ia menyejarah, menubuh dalam diri kita, keseharian kita. Lalu menolaknya adalah ahistoris, afilosofis. Maka pantas orang yang menidakkan dirinya sendiri, menolak dirinya sendiri, itu pantas wabi'sal masir. Pantas annaru wa'adallahu alladhina kafaru. Loh, dia itu loh baik, kamu baik itu begini. Ataraksia yang versi Epikuros itu padu padan dengan yang kita baca saat ini. Sebenarnya kalau bisa dengan cara lebih buruk lagi. Nah, ya memang demikian ya, watak kebanyakan orang Arab lah ya. Makanya Nabi turun di sana. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, yang gitu loh, yang kita tulis di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab. Banyak dikritik buku itu. Orang Arab tidak semuanya buruk katanya. Orang Arab itu banyak yang baik. Yang baik waminal a'robi. Loh, sebagian. Saya sudah baca, kita ilmuwan kok, masa tidak baca kan. Lalu tapi tidak apa-apa, memang tujuannya supaya viral ya. Saya yakin begini, ketika Descartes itu mau bilang aku berpikir maka aku ada. Ini viral nanti ini, pasti begitu itu. Dia sudah mikir ini viral nanti ini katanya. Juga pernyataan beliau ataraksia. Dan Epikuros ini disalah mengerti selama berabad-abad. Sampai nanti datang penyair bernama Horatius. Enggak, Epikuros itu enggak begitu katanya. Dan bikin sekolah untuk orang miskin ya. Kalau orang miskin untuk memuja seks itu kan enggak masuk akal. Di situ saja. Dan Plato dan Aristoteles ini sekolahnya sekolah elit. Sekolahnya di istana Aristoteles itu. Sekolahnya para raja. Itu sekolah negeri unggulan, boarding school. Harus inden. Masa filosof gitu sekolahnya? Saya bukan menolak itu loh ya. Saya enggak Aristotelian, bukan Platonian juga. Sekarang Sokrates mazhab kita itu. Untuk sementara ya. Jadi masa sekolah elit begitu? Nah, itu kan hanya akan menjadikan anu dan anu nanti kan ya. Ya pantas kalau Alexander itu muridnya Aristoteles ya kan. Nah, karena memang sudah tabiin ya, sudah banyak disalah mengerti. Baik, itu beberapa cara membaca ya. Silahkan nanti simpulan-simpulan kalian temukan sendiri dari cara membaca tadi. Yang jelas, setiap orang itu kan filosof untuk dirinya sendiri. Karena ia menghasrati kebenaran. Oh, itu ada pada agama. Kebahagiaan, kita bisa mendapatinya juga. Dan tidak mungkin gitu, kita menolak agama kok tidak sesuai dengan fitrah manusia, itu tidak mungkin itu. Ya makan, ya minum, ya rumah tinggal, ya pakaian, ya seks, kebutuhan seksual dan seterusnya itu. Kalau yang percaya Tuhan, masa Tuhan cuma ngasih kelamin? Untuk apa ya kan? Nah, itu kan pertanyaan besar itu. Untuk apa ini? Saya kira ya ini dugaan saya loh ya. Begitu Nabi Adam melihat Ibu Hawa, pasti langsung bikin puisi itu. Entah sepatah, entah dua patah kata itu. Entah memuji Tuhan atau apa, tapi pasti bikin puisi itu. Susiani ya. Judulnya Neng katanya ya. Neng 1, 2, 3 ya begitu ya. Yang ada apa ya? Kucumbui bayang-bayangmu atau apa yang begitu-begitu. Baik, mungkin demikian sedikit dari ayat 72 ini. Yang jelas Quran itu ada pada diri kita. Bukan Quran seperti, bukan teks seperti pembacaan Jacques Derrida, bukan teks seperti pembacaan para penganut mazhab logosentrisme atau strukturalisme, bukan. Memang iya betul-betul teks sakral ya. Meskipun beberapa nanti bisa dengan cara itu, akan tetapi Quran ini diri kita kok. Ada pada kita, ada dalam diri kita. Menolaknya berarti menolak diri kita sendiri, ahistoris, ahumanis, afilosofis ya. Kita berarti menidakkan, kita menolak diri kita sendiri. Kalau orang sudah menolak dirinya, dia sudah ya sudah tidak lagi manusia. Juga Nietzsche yang banyak, kapan-kapan ya kita ceritakan itu, banyak disalah mengerti karena beliau hidup dalam intensitas supramanusia. Dalam intensitas yang orang katakan Superman atau manusia atas, itu supramanusia itu. Dan kabar baik untuk Dayat, filosof ini lebih dewasa, lebih cepat dewasa daripada orang pada umumnya. Bisa Maman sudah mikir itu. Dewasa itu kan adegan menurut Maman ya kan? Tidak.
Ya, memang dia lebih hebat ya daripada orang kebanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Mari kita sudahi dengan membaca doa ya untuk beliau ini.